ini ya, adanya fenomena praktek money politik ini bukan sesuatu yang tidak mustahil ya. Iya, itu dibilang wajar. Wajar itu, menjadi kewajaran sekarang wajar ini. Sekarang. Kalau menurut pandangan Kang Asad ini apa sih relevansinya ketika dia duduk terpilih menjadi caleg, kemudian duduk di kursi gedung dewan, apakah mampu orang-orang produksi dari money politik ini menjadi seperti yang diharapkan Kang Asad tadi, berkualitas, berintegritas, cerdas, bermartabat gitu. Iya. Gini, ada teori produksi. Teori produksi itu mengatakan gini, kalau kita punya mesin bagus, dimasuki barang yang bagus, diproses di sana, keluarnya bagus. Bagus, ya. Tapi kalau kita punya mesinnya bagus, bahannya jelek, diproses dengan barang jelek, keluarnya pasti jelek. Dipermak. Jelek akhirnya. Tetap jelek ya. Tetap jelek. Jadi tidak ada imitasi di bagus. Pasti jelek. Yang original itu dipastikan. Iya. Nah makanya kalau kita masyarakat terutama jangan lagi tergiur dengan iming-iming money politik. Kalau kita ada caleg yang seperti itu, ada aturan di KPU, bisa kena pidana dia. Bawaslu juga harus lebih aktif, bisa juga kena pidana. Nah, makanya kalau Banyuwangi ke depan lebih baik diisi orang-orang seperti itu yang money politik, Banyuwangi akan hancur, stagnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami hadir di tengah-tengah ruang atensi Anda dalam sebuah acara eksklusif Ngobos di Kampung Aclak. Kang Asad, Ngobos di Kampung Aclak ini bukan sesuatu yang biasa. Masing-masing itu ada akronimnya. Oh gitu ya? Iya, Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Wah mantap. Ya, Aclak, kalau Aclak kan kebanyakan orang mengartikan jelek ya. Jelek, iya. Yang kubab lah, yang hapus sok tahu dan sebagainya ya. Sok tahu, sok ngerti. Tapi di sini Aclak ada akronimnya. Aliansi Cendekiawan Lare Kampung. Wah luar biasa, luar biasa. Jadi kita orang-orang kampung itu sebenarnya embrio, orang-orang yang memiliki ide-ide brilian, gagasan, dan pemikir-pemikir. Benar. Jadi untuk Anda masyarakat di kampung jangan pernah merasa minder dan jangan pernah mau dikerdilkan karena orang kampung adalah orang-orang cendekiawan. Benar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fenomena. Anda mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu itu ada pendaftaran caleg, calon legislatif ya untuk periode 2024 2029. Oke. Dan yang menarik Kang Asad ya, ini justru para pendaftar ini pendatang baru yang boleh dibilang mungil-mungil. Benar. Nanti kita bahas. Kita akan bahas. Kebetulan di samping saya ini ada rekan kami, seorang pakar dari Kampung Aclak. Nah, ini soal politik beliau ini ahlinya ini. Nama lengkapnya siapa Kang Asad? Saya Asad Muhammad Nagib. Kang Asad Muhammad Nagib. Nah ini salah satu dengan kepakarannya di Kampung Aclak. Karena aliansi cendekiawan dari kampung tadi itu akan membahas tematikanya tentang fenomena caleg-caleg pendatang baru. Kang Asad, kita beberapa waktu lalu kan sempat ramai di tengah masyarakat. Kenapa yang datang saat ini, yang daftar maksudnya, itu kok muda-muda, tidak punya basic pengalaman, bahkan kiprahnya pun juga nggak jelas. Tahu-tahu lulus langsung daftar, dipajang kemana-mana. Sekarang kalau menurut Kang Asad dengan adanya fenomena tersebut yang mungil-mungil itu gimana? Memang kalau kita lihat secara kasat mata sepertinya menarik karena semua berbondong-bondong kepingin menjadi caleg. Tetapi kan caleg ini harus siap ilmu, siap persiapan untuk ke depan. Karena begini, Banyuwangi yang sudah baik ini, ke depannya akan menjadi lebih baik. Harus ya? Harus lebih baik. Maka dibutuhkan
calon-calon legislatif yang juga baik, yang juga mempunyai ilmu. Jangan hanya ilmunya sejengkal tapi mau minta yang berjengkal-jengkal, jangan. Apalagi nggak pernah kiprah ya. Jangan, nanti seperti itu. Makanya kita sambut baik, tetapi mari selama masih ada waktu ini silakan belajar tentang keilmuan kenegaraan, ilmu tata negara, ilmu pemerintahan. Silakan belajar yang mateng, yang menguasai. Nanti caleg-caleg yang muda belia-belia itu, yang tidak pernah berkecimpung di mana-mana itu, supaya bisa tahu, oh saya cocoknya di bidang ini, maka dikuasai bidang itu. Sesuai kompetensi. Sesuai kompetensinya. Katanya bahasa Inggrisnya kan apa? The right man and the right place lah, begitu kan, begitu bahasanya. Iya. Apa artinya itu? Artinya apa ya? Jadi mangan gedang goreng yang enak nang kene gitu. Oh, iya. Oke. Tapi gini, Bung As'ad ya. Iya. Kalau oke lah, siapapun berhak untuk mendaftar ya, Boleh, jika dia merasa punya kemampuan. Ada tiga tugas utama ya, sebagai seorang calon legislatif ketika duduk nanti di gedung DPR. Betul. Yang pertama kita bicara legislasi, Betul. ya kan? Artinya dia harus paham bagaimana menyusun sebuah peraturan perundang-undangan. Betul. Paham tentang hukum, ekonomi dan semuanya kan gitu. Betul, iya. Nah, yang kedua masalah budgeting. Nah, kalau ketika bicara budgeting berarti harus paham soal anggaran. Betul. Harus belajar dulu soal tentang bagaimana keuangan itu. Keseimbangan keuangan yang rapi, kepenggunaan keuangan yang jelas, jangan sampai nanti terjerat hukum. Nah, ini kan rame-rame borongan nanti. Aduh, jangan. Dan yang ketiga adalah masalah pengawasan. Pengawasan ini kan ada beberapa, yang saya lihat ada beberapa item yang penting. Pertama, pengawasan kinerja dari eksekutif. Kedua, pengawasan pengambilan kebijakan. Nah, kan gitu. Yang ketiga, pengawasan tentang penggunaan anggaran. Nah, dengan narasi seperti ini, Kang As'ad, sebaik-baiknya seorang caleg, bekal apa yang harus dipenuhi ketika mereka begitu pedenya mendaftar sebagai seorang caleg? Jadi caleg itu kan harus seperti supermarket, semua serba ada, semua serba bisa. Bicara budgeting, dia harus menguasai anggaran. Bicara pengawasan, dia harus bisa menguasai tentang bagaimana cara pengawasan. Bicara masalah legisnya, dia harus bisa menguasai tentang hukum. Artinya bahwa calon-calon legislatif ini, ibaratnya orang katanya dengan eksekutif itu satu kasur, satu bantal, satu sumur, tapi bukan saudara kandung gitu. Artinya mereka harus rapat, kerjasama yang baik. Tapi kalau ilmunya tidak cukup, ya lebih bagus jangan jadi. Berarti kan harus ada keseimbangan. Keseimbangan. Jadi kalau ilmunya tidak cukup hanya karena faktor punya kaya, atau faktor cantik, atau faktor ganteng, jangan jadi anggota legislatif kalau tidak mampu. Kasihan Banyuwangi nanti, kasihan. Malah hancur, hancur Banyuwangi, kasihan Banyuwangi. Kita butuh kader, kita butuh teman-teman yang muda, yang kreatif, yang mampu, yang mumpuni, yang menguasai. Supaya Banyuwangi jauh lebih bagus. Baik ya dari sebelumnya, dari hari ini juga. Kalau tidak, kan begini. Intinya itu kan anggota dewan nanti kalau sudah jadi anggota dewan ya. Intinya anggota dewan adalah pelayan. Harus melayani. Namanya babu, kan itu bahasa kasarnya ya, namanya babu ya harus melayani tuannya. Siapa tuannya? Tuannya masyarakat Banyuwangi tuannya. Rakyat kita Banyuwangi. Kang As'ad, ini supaya pembicaraan kita lebih asik ya. Lebih asik, lebih enjoy. Di Kampung Aclak itu ada kewajiban yang belum kita penuhi loh. Apa itu ya? Ngopi dulu. Oh, ngopi dulu. Ngopi itu namanya ngolah pikir. Ini gitu. supaya makin cerdas kita. Ya, makin cerdas, makin penyar. Boleh. Supaya makin cerdas kita nih. Luar biasa. Enak, Bang. Ini seruputannya luar biasa. Kopi UMKM. Ya. Kalau ngopi yang baik itu kan nyeruput. Nyeruput sedikit demi sedikit. Betul. Untuk memasukkan energi berpikir kita. Dan juga kita membantu UMKM ini di sini. Betul, UMKM ini. Nah, pemirsa, kebetulan kami dengan Kang As'ad ini memilih lokasi daerah Pelengsengan. Ini masuk perbatasan antara Kelurahan Lateng dengan Mandar ya. Kang As'ad, kita kembali ke caleg tadi. Betul. Ya. Kalau kita lihat sekilas orang yang duduk di DPR itu kan serba wow. Karena ada penyebutan gelar yang terhormat. Nah, saya nggak paham kenapa
anak-anak muda yang masih boleh dibilang masih bocil-bocil loh mereka itu. Dalam tanda kutip ya, Iya, bocil iya. ini dalam tanda kutip Mm. itu masalah pengalaman, kemampuan, bekal. Karena ini jangan sampai hanya tergiur dengan panggilan atau penyebutan yang terhormat tadi. Iya. 3 tadi tugas utama yang paling krusial loh itu. Betul, Nah, betul. apa diukur dengan memasang selfie di di pinggir jalan, apa dianggap cukup seperti itu. Nah, sekarang begini, kita tadi sudah bicara bekal apa yang harus dibawa oleh seorang caleg ya. Nah, jangan sampai juga ini caleg-caleg ini tergiur kunker sana, kunker sini, kan begitu. Bisa digambarkan nggak oleh Kang Asad bahwa kunker atau melakukan tadi banding atau apapun, bimtek atau lamanya, itu yang menggiurkan mereka masalahnya. Coba bisa digambarkan sebenarnya seperti apa sih hal itu? Begini, kunker itu kan kunjungan kerja. Lalu bimtek itu bimbingan minta penyuluhan ke atas, mungkin begitu ya, mungkin ya. Memang mungkin menarik buat mereka karena satu naik pesawat, fasilitas hotel yang berbintang-bintang, lalu dilayani oleh sekwan dan sebagainya. Mungkin ini yang membuat mereka tergiur. Lupa dengan tugasnya, lupa dengan potensi pokoknya ini apa, mungkin itu yang membuat mereka sedikit tergiur. Padahal kunker itu kalau kita lihat efektif, ya mungkin efektif, tapi kan ibaratnya kan kita perlu evaluasi. Jangan sampai ibarat peluru itu hanya 4 kita tembakkan untuk orang 10 kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Maka kalau peluru 4 kita tembakkan 4 ya hasilnya 4 gitu. Jangan sampai pasti lah. Nah, jangan 4 luput semua. Waduh, kasihan. Jangan-jangan kena pinggirnya aja itu. Seperti itu ya. Jadi memang kalau kita bicara kunker atau lain-lain, memang mungkin diperlukan. Tetapi persoalannya di balik itu kita harus lihat lagi ada apa. Ada fasilitas, ada sangu dan sebagainya. Mungkin itu yang menggiurkan teman-teman caleg-caleg yang kepingin jadi. Nah, ini menarik ini dengan adanya seperti itu seolah-olah bahwa semua serba tersediakan. Dikira semua loyal diberikan. Nah, kan semuanya bermuara pada pertanggungjawaban. Nah, kira-kira gini, Kang terkait masalah itu ya, masyarakat ini jangan sampai terjebak dengan mimpi-mimpi yang belum mereka pahami soal ini. Nah, seperti yang kita lihat ya di berbagai pemberitaan di TV-TV media, banyak anggota dewan secara massal borongan menjadi tersangka karena masalah anggaran. Oke. Nah, ini bisa menjadi referensi buat teman-teman calon ini ya, calon yang akan maju di rumah rakyat itu. Kira-kira menurut Kang Asad ini ya, di luar sana seperti yang baru-baru ini daerah Sumatera, mulai ketua sampai anggota Malang dulu itu semua 40 sekian. Nah, dan tempat-tempat lain masih banyak. Menurut Kang Asad ini ketika tadi bayang-bayang mereka seolah-olah bisa jalan-jalan kemana-mana, Pak, entah itu kunker, bimtek dan sebagainya. Namun di sisi lain ada resiko yang menunggu, seperti yang kita ceritakan itu. Nah, kira-kira untuk Kang Asad, logikanya mereka sampai terjerat ini, apakah karena adanya perselingkuhan politik untuk menggulkan suatu anggaran yang sebenarnya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bagaimana itu? Ya, mungkin kalau kita lihat kebiasaan ya, kebiasaan orang mau calon itu kan mesti uang banyak. Mungkin dia berpikir bagaimana bisa mengembalikan uang itu. Ini masyarakat yang banyak suara seperti itu ya. Lalu yang kedua, mereka terlena, lupa bahwa selain dia memanfaatkan keuangan yang bukan pada pokoknya, mereka mungkin melihat ini ada kesempatan, bisa bermain mata dengan eksekutif, mungkin bisa bermain mata dengan sesama kawan dewan, untuk bisa memainkan uang-uang negara ini, uang rakyat ini. Kong kali kong. Dia lupa kalau di belakang itu ada LSM,
ada hukum, ada aparat hukum, gitu. Dia juga lupa bahwa di belakang dia juga ada yang nguasain, ada yang nunggu. Itu siapa? Yaitu Tuhannya dia sendiri. Lupa dia kalau ada yang ngawasin gitu loh. Ya, lalai. Lalai dia. Makanya kejadian di Malang itu dia karena merasa enak, dia wah lupa. Ternyata dia kena hukum. Padahal sepele-sepele loh di Malang itu ada yang cuma kena keseret 2 juta, Iya, 5 juta, 10 kecil, juta. betul. Nah, tapi kan semua itu karena mereka lalai, karena mereka merasa ini bisa menikmati dan dia merasa bebas hukum. Betul. Jangan salah bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sama, masyarakat yang sama, nilai hukumnya sama, tidak ada perbedaan. Atau mungkin begini ya, mereka itu ketika sudah duduk di gedung DPR sana merasa pengertian imunitas DPR itu imunitas berlaku untuk semuanya. Iya, mungkin berlaku itu. Bukan. Nah, untuk caleg-caleg yang akan datang ini, Bung Asad, ini kita menyampaikan ini kan karena berbekal rasa prihatin, betul, ya. Jangan sampai mereka terjebak seperti yang lainnya ini. Banyuwangi bagaimana bersih tapi bermartabat dan Banyuwangi bisa maju. Kontrolnya betul-betul 3 tupoksi tadi betul berlaku. Iya. Untuk mencapai itu, Kang Asad, untuk mencapai itu, kata Kang Asad tadi bermartabat, ya, berkualitas, berintegritas, betul, anggota dewannya itu, dan kenceng untuk pengawasan kepada kinerja dari eksekutif. Syarat-syarat itu kira-kira apa yang harus dipenuhi? Yang pertama itu bahwa dia harus punya pendidikan, dia harus berpendidikan yang mumpuni. Yang kedua, lihat partainya dulu. Semua partai punya hak yang sama. Lihat partai mana kira-kira partai itu yang mendorong kepada hal-hal yang negatif. Karena banyak partai yang mendorong hal yang negatif, ada banyak. Tapi ada juga partai banyak juga yang mendorong hal positif. Lihat partainya, lalu lihat kebiasaan partainya, lalu cek tetangga kanan kirinya bagaimana sebagainya. Karena gini, dari 500 sekian yang mendaftar, nanti yang keterima hanya 50 sebagai anggota dewan. 50. 10%. Iya, jadi 5 lebih. Nah, maka dari 500 sekian itu kemungkinan 75% semua orang-orang baru. Ya, pendatang baru. Pendatang baru. Artinya ini menjadi pemikiran buat kita sendiri bahwa jangan tergiur dengan hal-hal yang dibicarakan di luar-luar. Lihat keilmuannya, mumpuninya, kemampuannya, ilmunya, baru berpikir. Setelah itu, begitu jadi, harus bisa menjadi yang berkualitas. Katanya primus inter pares kan gitu. Jadi satu tapi yang untuk semua, satu untuk utama. Nah, makanya ya jadilah anggota dewan untuk menjadi pelayan buat masyarakat Banyuwangi. Karena interpretasinya dari masyarakat. Betul. Kita ini mereka itu semua pelayan, baik eksekutif maupun legislatif pelayan. Pengabdi ya. Pengabdi. Kalau di Mekah itu sekarang lagi musim haji nih ya. Kalau di Mekah namanya hadam. Hadam itu babu. Babu itu pembantu. Hadam haramain. Jadi pembantunya haram. Tanah haram itu Ka'bah itu tanah haram. Nah, makanya disebutkan di sana raja itu menyebut saya ini babunya haramain. Maka siapa saja yang datang ke sana menjadi tuan saya. Nah, sama dengan di Banyuwangi, sama dengan anggota dewan, sama dengan eksekutif, bahwa dari bupati sampai ke bawah adalah pelayan. Siapa yang dilayani? Kita. Makanya kenapa ada mall pelayanan publik? Karena itu menjadi punya kita. Implementasinya seperti itu. Kang Asad, ini ada yang tadi itu sempat menarik ya. Dari 500 sekian pendaftar caleg yang diterima kurang lebih 10%. 10%. 10%. Iya. 75% dari 500 sekian adalah pendekar-pendekar yang turun gunung, baru lulus ya. Baru selesai padepokan. Nah, padepokan. Nah, Kang Asad begini, untuk menjadi seorang caleg itu kan tidak serta-merta nyalon atau sekedar jare wong Banyuwangi tayongan atau tangan kosong. Iya. Tapi ada biaya yang cukup besar. Cukup besar. Betul. Nah, ini juga informasi bahwa mungkin ini unen-unen di tengah masyarakat yang bukan lagi menjadi rahasia umum ya. Bahwa
menjadi dewan, satu itu selain tadi kunker ya, bimtek dan lain sebagainya, juga mendapat jatah proyek. Nah, ini pekerjaan mereka. Oh iya. Sehingga biaya yang dibutuhkan itu berharap ketika jadi dewan itu akan tergantikan oleh semua itu. Nah, bagi yang nggak jadi kadang-kadang kan modal untuk apa Caleg. nyalek itu hasil pinjam di bank, Mm-mm. kadang-kadang jual tanah, Iya, pekarangan dan sebagainya. betul. Sehingga tak sedikit yang gagal nyalek, nggak Stres, terpilih, stres, gila. sehingga menjadi gila. Sehingga ada plesetan caleg calon legrek seperti itu kan gitu. Eh, Nah, ini kan penting kita sampaikan kepada Betul, masyarakat. betul. Idealnya menurut kebetulan Kang Asad ini kan ada di lingkaran politik yang paham betul tentu permainannya itu. Iya, Seperti tadi disinggung harus menetapkan pilihan partai mana yang layak untuk jadikan kendaraan dan betul. Iya. sebagainya. Sebenarnya seperti apa sih idealnya seorang yang nyalek itu? Apakah benar biaya cukup besar sampai ada informasi di sana itu membayar upeti ke Hmm. partai, belum lagi biaya-biaya untuk bikin poster, terus banner dan lain sebagainya. Kalau menurut Bung As'ad selama ini seperti apa itu? Memang aturan KPU yang baru kan biaya kampanye itu dibiayai oleh KPU. Tapi yang dibiayai itu bukan caleg, tapi Hmm, partai. hmm, Sedangkan caleg yang biaya diri sendiri. diri sendiri. Nah, kalau sekarang ini caleg di dapil A, mama ya, dia membuat banner, punya tim sukses dan sebagainya. Kira-kira kalau bicara uang 50 juta nggak cukup. Hmm, 100 juta itu nggak cukup. Karena dari mulai nanti setelah Oktober, masa kampanye begitu panjang sampai menjelang Februari tahun depan ya. tahun depan itu kan kurang lebih Luar 4-5 biasa. bulan. Nah, Oh, maka kalau kita punya tim pemenangan yang satu yang jumlahnya banyak, kita harus gaji dia. Tidak mungkin kan tanpa digaji. oh iya, Kita gaji. relawan nggak mungkin. Relawan aja masih bunyi, Kita bunyi gaji. ongkosnya. Gaji itu kan berarti kan bukan bulanan, tapi mungkin atribut, kaos, Hmm. lalu berbentuk bensin untuk itu kan. Itu kalau biasa itu masuk biaya alokasi wirawiri itu. Iya, wirawiri kan mahal itu sekarang. Mahal itu. Makan. Kayak ini, ngopi ada gedang goreng gitu. Sarapan. Kalau ini kan ini memang istimewa ini karena kita Istimewa. acara-acara kan begitu. Iya, kamu acak, Iya. kamu aja yang ngopi gedang Nah, goreng. makanya jadi kalau seperti itu dihitung betul, jangan sampai nanti kecewa. Bagi teman-teman yang jadi karena garisnya tangannya jadi ya silakan, tapi ingat ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Jangan sampai terjerat. Jangan lalu lupa-lupaan, lupa diri, terjerat. Ujung-ujungnya nanti masuk. Sudah nggak jadi, jangan kecewa, jangan stres, kasihan nanti. Nah, makanya dihitung kira-kira butuh uang berapa. Kalau kita bicara uang ya nggak ada habisnya ya. Oh iya. Bisa 1 miliar, bisa 500 bulan, juta. 5 bulan lagi masih. Makanya jadi kita harus bicara ini. Nah ini makanya kalau caleg itu dia pandai-pandai sosialisasi ke masyarakat, masyarakat tahu bahwa butuh yang caleg yang seperti tadi itu, mumpuni, mampu, berintegritas, bermartabat dan bangun Banyuwangi, pasti masyarakat Banyuwangi memilih, oh iki ben wis wonge apik, wonge oke. Nah, yang gubrak, ngerti iku. Nah, berarti tantangan berat bagi caleg yang baru ini ya, pendatang baru berat juga berat, itu ya. Pak, berat. Apalagi sekarang dapil dipecah di 8 dapil. Memang kecil kecamatan tapi kan pecah sulit, Pak. Sulit. Jadi di 8 ya. 8 dapil. Artinya ini menjadi tantangan tersendiri buat caleg-caleg yang baru. Kang Asad, untuk bisa terpilih lenggang ke gedung rakyat itu minimal berapa ribu itu suara kalau yang baru? Iya, kalau yang tahun lalu itu sekitar 22.000 per dapil. Kalau sekarang ini mungkin bisa sama atau lebih sedikit. Mungkin kurang lebihnya ya. Kurang lebih 23.000 per harga satu kursi itu. Nah, tapi kan ngeri ya. Biasanya pengalaman kita itu sulit di Banyuwangi itu yang dapat satu kursi. Kebanyakan mereka dapat gabungan dari suara-suara itu digabung atau menggantikan suara orang lain. Iya, gitu ya. Digabung jadi caleg yang 1 2 3 4 5 digabung semua, suara partai digabung, di jumlah mungkin 1 kursi, 2 kursi seperti itu. Jadi kalau satu caleg dapat 1 kursi, sementara ini di Banyuwangi belum. Sulit ya. Sulit sekali. Oke, Kang Asad. Siap. Nah, untuk bisa melihat fenomena ini kan artinya begitu ngoyonya ya, seorang caleg mendapatkan suara yang begitu besar ya. Nah,
kami melihat sebuah praktek-praktek yang selama ini kerap dilakukan oleh beberapa oknum, bahwa untuk bisa mencapai suara itu diantaranya itu melakukan dengan cara-cara money politik. Nah, padahal kita tahu money politik itu kasarannya cuma 100.000 lah ya. Iya. 100.000 diberikan dibagi 5 tahun. Dibagi 5 tahun. Hanya dapatnya kurang lebih Rp55. 20.000 per tahun, kan begitu? Ya, Rp55. Iya. Berarti nggak sampai Rp60. Iya, nggak bisa buat pisang goreng. Nggak bisa, nggak cukup. Harganya 1.000 ini. Itu artinya gini, masyarakat jangan sampai terkecoh hanya menerima money politik. Money politik itu bisa uang ya, Iya. bisa apa? Bisa sembako dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita pastikan kepada masyarakat supaya paham bahwa dengan menerima money politik sama halnya dia itu adalah 100.000 ukurannya minimal ya. 100.000 itu untuk dibagi 5 tahun. Itu hanya kurang lebihnya hanya Rp55. Iya, nggak bisa buat apa-apa. Sementara yang dipilih tadi yang beri itu berpestaria. Belum lagi yang terhormat itu. Nah, kalau menurut Kang As'ad ini adanya fenomena praktek money politik ini bukan sesuatu yang tidak mustahil ya. Iya, itu dibilang wajar. Wajar itu menjadi kewajaran sekarang wajar ini. Sekarang. Kalau menurut pandangan Kang As'ad ini apa sih relevansinya ketika dia duduk terpilih menjadi caleg, kemudian duduk di kursi gedung dewan, apakah mampu orang-orang produksi dari money politik ini menjadi seperti yang diharapkan Kang As'ad tadi, berkualitas, berintegritas, cerdas, bermartabat gitu. Iya. Gini, ada teori produksi. Teori produksi itu mengatakan gini, kalau kita punya mesin bagus, dimasuki barang yang bagus, diproses di sana, keluarnya bagus. Bagus ya. Tapi kalau kita punya mesinnya bagus, bahannya jelek, diproses dengan barang jelek, keluarnya bagus jelek. Dipermak. Jelek akhirnya. Tetap jelek ya. Tetap jelek. Jadi tidak ada imitasi di bagus. Pasti jelek. Yang original itu dipastikan. Iya. Nah makanya kalau kita masyarakat terutama jangan lagi tergiur dengan iming-iming money politik. Kalau kita ada caleg yang seperti itu, ada aturan di KPU, bisa kena pidana dia. Bawaslu juga harus lebih aktif, bisa juga kena pidana. Nah, makanya kalau Banyuwangi ke depan lebih baik diisi orang-orang seperti itu yang money politik, Banyuwangi akan hancur, stagnan, tidak akan pernah jalan lagi. Tapi kalau diisi orang-orang yang integritas yang baik, punya ilmu yang bagus, tidak money politik, Banyuwangi saya yakin 5 tahun saja akan menjadi Banyuwangi yang bagus, cemerlang dan semebiar ya. Iya, makanya ayo diawasi bersama-sama, dilihat kalau ada caleg dari mana saja yang bagi uang, dilihat iki pasti elek wis wonge. Pasti gubapan, pasti kok nyolongan. Begitu kan begitu. Hobinya korupsi. Karena dari awal sudah jelek. Jadi teori tadi itu berlaku kalau ada caleg yang bagus, masuk ke mesinnya bagus, keluar dari caleg yang bagus. Tapi kalau caleg dengan money politik, korupsi, nyolongan, diproduksi, keluarnya juga nanti bakal tidak jauh dari itu. Tidak jauh dari itu. Nah, ini analogi yang menarik, sebuah gambaran bahwa sesuatu yang memang asalnya jelek dari sananya dipakai, dibungkus pakai permadani lapis emas pun tetap aja ketahuan jeleknya. Iya, pada betul. akhirnya seperti itu. Nah, oke Kang As'ad, sebelum kita akhiri, monggo pesan apa dari Kang As'ad untuk masyarakat, juga caleg-caleg yang nekat itu ya, nekat tuh jadi calon legislatif, monggo. Nah, untuk masyarakat Banyuwangi yang saya hormati, pilih caleg yang integritas, yang minimal ada di lingkungan kita dulu, karena kita tahu siapa dia, tahu bagaimana backgroundnya, tahu siapa latar belakangnya. Kalau baik, pilih. Kalau jelek, tinggalkan dia. Kalau dia money politik, jauhi, jangan dekati. Itu untuk masyarakat. Lalu untuk caleg-caleg, lihat ke cermin, dilihat berilmu tidak, mampu tidak. Kalau mampu, teruskan. Kalau tidak mampu, mundur dari sekarang. Daripada nanti jadi kendat. Nah, akhirnya stres yang jalan, leleran yang jalan. Bagus, mundur. Nah, seperti itu. Untuk pemerintah, sekali lagi, karena pemerintah adalah pelayan masyarakat, maka
jadilah pelayan, jangan jadi tuan. Hmm. Jadi sekali lagi, ayo kita bangun Banyuwangi ke depan jauh lebih baik dengan menghasilkan caleg yang lebih baik. Seperti itu. Berarti pemerintah ini bupati jajarannya ya? Semua dari mulai bupati sampai ke camat Ketua sampai ke DPR semua sampai itu anggotanya. iya seperti itu. Karena semua pelayan statusnya. Bukan siapa-siapa, tapi mereka adalah pelayan masyarakat. Karena terbukti dengan apa? Adanya mall pelayanan masyarakat. Publik kan berarti masyarakat umum. Iya, gitu. seperti itu. Oke, Kang Asad, ini berhubung Kang Asad ini sudah berada di Kampung Aclak, dengan segala bentuk kepakarannya, waduh, wah ini terlalu ya namanya aja Aclak, aliansi cendekiawan dari kampung. Iya itu betul. Orang yang masuk di sini adalah orang-orang yang Aclak, orang yang Aclak, sekumpulan orang-orang Aclak, begitu. Aliansi cendekiawan lari kampung. Ada penanda untuk kepakarannya. Nah, apa itu ya? Namanya nih kaos bertuah, kaos bertuah. Berarti dengan ini nanti akan ada tuahnya kita rasakan. Oke, ini biar ada pesan-pesan buat semuanya masyarakat. Pegang dulu, Kang. Nah ini. Nanti betul warnanya ya? Ya, hitam kan tahu sendiri, elegan. Ini warna favorit saya hitam. Alhamdulillah. Jadi ini ada tulisan Aclak, Kang Asad. Di atasnya singkatan Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Di bawahnya jangan lupa The Power of Village. Oh iya. Artinya kehebatan orang-orang kampung. Betul. Karena apa? Luar biasa kampung ini. Kelompok cendekia kan. Iya. Di belakangnya ini ada tradisi di sana. Tradisinya ini ngobos. Oh iya. Ngopi bareng obrolan santai. Ada pesan di atasnya. Belajar, berlatih, dan berkarya nyata. Luar biasa. Ini kebiasaannya, simbolnya apa itu? Cingkir sama kopi berasap. Wah, kopinya sedap sekali. Karena ngopi, ngolah pikir. Siap. Oke, ini untuk Kang Asad. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini penghargaan buat saya ini. Alhamdulillah. Ini bertuah. Cocok ini. Bertuahnya orang yang menggunakan ini dengan sendirinya akan merasa seperti cendekiawan. Mantap ini. Oke. Terima kasih, Kang Denny. Mudah-mudahan ini sukses selalu nih. Salamnya orang kampung Aclak ada sendiri kan. Gimana tuh? Ono demit nong banyu bening. Ono demit nong banyu bening. Kula pamit isuk bakal ketemu maneh. Waduh. Oke, terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun. Iya, terima kasih ya, Sun ya. Ngopi hulu ya, gedang gorengnya mau ngopi panas. Cocok ini, Mas. Iki tutu Aclak kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.